Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kuasanya tidak pernah berubah dan kebaikannya selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Dan kami bersyukur untuk rancangan Tuhan yang baik yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 10-13. Tertulis demikian. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada orang tua yang ingin anaknya terlunta-lunta. Setiap orang tua punya kerinduan agar masa depan anaknya menjadi baik, selalu ada dalam keadaan terpelihara, penuh dengan kebahagiaan, sehat, dan selalu berkecukupan. Ada banyak orang tua yang sekalipun tidak begitu banyak dalam hal materi, berusaha untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang terbaik. Sejak dini orang tua sudah merancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Sebagai Bapa, Dia juga punya rancangan yang baik buat setiap kita. Rancangan Tuhan adalah supaya kita selalu terpelihara di dalam kasih karunia-Nya. Rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan berkat, bukan rancangan kutuk. Tapi ada satu hal yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu agar kita tetap hidup menuruti ketetapan firman-Nya dan melakukan perintah-Nya dalam kehidupan kita. Di dalam Imamat 26 ayat 10-13 ini, kita perhatikan bagaimana Tuhan merancangkan berkat buat umat-Nya, buat bangsa Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyediakan hasil panen yang begitu luar biasa. Hasil panen yang lampau masih akan ada. Bahkan ketika hasil panen yang baru sudah dikumpulkan, tidak ada tempat untuk menyimpan hasil panen yang baru. Karena hasil panen yang lama itu harus dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk mengisinya dengan hasil panen yang baru. Inilah rancangan Tuhan buat setiap kita yang percaya. Rancangannya adalah rancangan berkat. Dia tidak mau kita ada dalam kekurangan. Dalam Filipi 4 ayat 19, di situ dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada janji pemeliharaan Tuhan buat setiap kita yang percaya. Tapi masalahnya, apakah kita mau setia percaya kepada Tuhan? Apakah kita setia menantikan jawaban Tuhan? Ataukah kita cepat-cepat beralih kepada yang lain? Dengan begitu cepat meninggalkan iman pada Tuhan karena melihat tawaran dunia yang begitu menggoda. Di ayat yang ketiga dari Imamat 26 ini, Tuhan katakan, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya." Jadi ada kondisi di mana Tuhan akan memberkati kita, yaitu kalau kita mau setia melakukan firman-Nya. Jikalau kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya, maka kita akan mengalami
berkat pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, 12, dan 13, kita perhatikan bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai. Hadirat-Nya akan ada di tengah-tengah umat-Nya. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang akan menyertai kita di sepanjang hari-hari dalam hidup kita sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus katakan, "Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Penyertaan Tuhan akan menolong kita tetap berjalan tegak di dalam setiap tantangan. Jangan mau lagi diperhamba dengan kuk dosa, sebab kita sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Kristus. Saudara dan saya bukan lagi budak, bukan lagi hamba, tapi orang merdeka. Karena kita sudah dibebaskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, sudah dibayar oleh darah yang mahal. Dan karena itu jangan lagi, saudara, berjalan dengan kepala tertunduk karena rasa malu dan intimidasi kuasa iblis. Sebab kita sudah dibenarkan, sudah diampuni, sudah dikuduskan dan dijadikan ciptaan baru. Dan karena itu mari berjalan dengan kepala tegak, karena kuasa dan kasih karunia Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan berkat. Dan berkat itu bukan hanya soal materi saja, tapi jauh lebih daripada itu. Ialah berkat keselamatan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Sebab di dalam Engkau Tuhan ada rancangan berkat atas setiap kami. Berkat jasmani dan berkat rohani Tuhan sediakan. Keselamatan dan hidup kekal Tuhan berikan. Pemeliharaan selama kami hidup di dunia ini juga Tuhan senantiasa nyatakan. Kami mau selalu taat kepadamu Tuhan. Percaya dengan iman kami sungguh-sungguh dan setia kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang dalam penantian Tuhan berikan jawaban. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.